Selamat siang, rekan trader. Salam sukses selalu bersama saya Moritz. Kembali lagi bersama saya. Kita akan menganalisa kembali analisa trading kita pada hari ini, analisa teknikal. Dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini sedikitnya bisa membuka wawasan atau memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya pada hari ini. Seperti kita tahu bahwa hari ini semua akan menunggu pernyataan statementnya yang akan dilakukan oleh Gubernur Central Bank Europe Christine Lagarde pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu pasar benar-benar wait and see ya. Dan kalau menurut apa yang saya baca, saya bisa membuat sedikit analisa bahwa kemungkinan besar pernyataan Lagarde ini bisa memberikan sebuah tekanan atau memberikan dampak kenaikan terhadap beberapa pasangan mata uang, misalnya Euro USD dan lain-lain ya, sehingga dia bisa menekan Eropa dolar. Tapi harap diingat bahwa selain statement yang akan dilakukan oleh Christine Lagarde ini, pada intinya pasar masih tetap menunggu sampai pernyataan yang akan dikeluarkan dari rapat FOMC, di mana kemungkinan besar tingkat suku bunga akan tetap dinaikkan menjadi 75 BP, sehingga hawkish masih tetap akan terjadi ya. Dengan adanya hawkish yang terus terjadi dan meningkatnya kenaikan dari angka indeks dolar Amerika, ini bisa memberikan tekanan bahwa dolar Amerika masih tetap punya peluang besar naik, Euro USD masih tetap walaupun berada di level 1.00, dia masih bisa punya peluang turun sampai 0.99. Gold masih sekitaran 1.600-an. Tapi saya bilang bahwa prediksi saya di akhir tahun gold bisa berubah menjadi bisa turun sampai 1.550. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu lama lagi, kita langsung masuk aja di analisa teknikal kita pada hari ini. Dan senantiasa selalu kita akan mulai dari indeks dolar Amerika ya rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini? Rekan trader semuanya, untuk indeks dolar Amerika pada hari ini saya udah memberikan sedikit analisa di mana ya tendensi yang saya berikan tadi pagi dari rentang range 109.056 sampai 109.384 rupanya sudah bisa dilewati ya, sudah bisa dilewati. Dan sekarang kalau menurut analisa saya ya, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia masih bisa naik lagi ini sebenarnya. Kalau menurut analisa saya ya, oke, kemungkinan besar dia bisa naik lagi dengan tendensi yang sangat kuat ini. Saya bisa berasumsi bahwa dia masih bisa punya peluang naik itu sampai di 109.589. Walaupun tadi dia sempat sudah menembus 109.437, dia akan berusaha di 109.495. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai di 109.589. Oleh karena itu harap diperhatikan, dan kalau saya bilang bahwa penurunan yang akan terjadi, saya bisa bilang bahwa 109.223 adalah penurunan yang bisa terjadi apabila terjadi pembalikan arah selama pasar Eropa yang akan berlangsung berapa saat lagi. Nah, dia ya, harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, rekan trader, selanjutnya kita akan masuk di indeks Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader? Untuk pergerakan Euro USD kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa Euro USD tendensi yang terjadi pada hari ini dia masih wait and see ya, walaupun kemungkinan besar waktu di pasar Asia dia agak sedikit mengalami penguatan, menjelang masuk pasar Eropa dia sedikit koreksi dan mengalami sedikit penurunan. Tapi kita anggaplah, kita berasumsi bahwa dia mengalami kenaikan ya rekan trader ya. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini bahwa tendensi kenaikan masih bisa saja terjadi, masih bisa ya. Dan saya berasumsi bahwa apabila terjadi kenaikan, dia minimal kenaikan itu dia bisa sampai di level sini. Nah, 1.000351 ya. Tapi apabila terjadi penurunan, saya bisa berasumsi bahwa penurunan dia itu yang paling tertinggi. Dia bisa sampai di level 1.000064. Oleh karena itu saya masih tetap optimis bahwa pergerakan dari Euro USD ini dia akan bergerak di seputaran 1.00351 sampai 1.00 ya 064. Ini adalah pola pergerakan dari Euro USD pada hari ini. Selanjutnya rekan trader kita masuk di pound sterling, Uncle Sam dolar.
Bagaimana pergerakan dari pound sterling, angka saham dolar, rekan trader? Untuk pound sterling, angka saham dolar, kita bisa lihat dengan jelas bahwa tendensi hari ini masih bisa dibilang bullish menjelang pasar Eropa, dan kita akan lihat bagaimana pergerakannya ke depan. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa dengan tendensi yang bullish, walaupun kenaikan dari indeks dolar Amerika masih bisa saja terjadi, saya bisa lihat bahwa masih punya potensi kenaikan dengan maksimal kenaikan dia itu sampai di 1.1641602. Tapi saya bisa memprediksikan kenaikan dia setelah ini mungkin dia akan naik sampai daerah sini. Dan setelah itu dia akan mengalami penurunan. Dan penurunan dia, saya bisa bilang bahwa dia bisa sampai di 1.13979. Oleh karena itu, saya bisa memberikan sedikit gambaran dan masukan buat para trader bahwa dia akan bergerak di seputaran sini. Ya, antara 1.13979 sampai 1.14403 adalah pergerakan yang akan dialami oleh pound sterling USD. Selanjutnya kita masuk ke gold, rekan trader. Bagaimanakah gold, pergerakan dari gold, rekan trader semuanya? XAU. Untuk gold, sudah sangat jelas ini bahwa tendensi gold benar-benar bearish pada hari ini. Dan kita sudah lihat bahwa pergerakan bearish yang sangat dahsyat ini, menurut analisa saya, dia masih, walaupun sekarang dia sudah mengambil posisi agak sedikit mengalami kenaikan, tapi saya masih tetap optimis bahwa bearish yang terjadi pada gold ini dia bisa sampai di 1669.10. Dan apabila terjadi kenaikan, saya bisa berasumsi bahwa kenaikan dia yang paling maksimal tinggi itu di seputaran 1676. Oleh karena itu, pola pergerakan dari gold pada hari ini menurut analisa saya adalah sekitaran 1669.10 sampai 1676.32 ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang, rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas ini kita lihat bahwa tendensi sangat menguat dikarenakan penguatan yang terjadi pada dolar Amerika, sehingga membuat USD Yen Jepang terjadi penguatan yang sangat dahsyat ya. Kita bisa lihat bagaimanakah pola pergerakannya. Dari sini sudah sangat jelas bahwa pasaran mata uang ini masih bisa naik lagi. Saya tidak bisa bilang bahwa dia akan naik terlalu tinggi menurut saya sampai di 143.639. Menurut analisa saya masih terlalu tinggi. Tapi 143.521 menurut analisa saya masih dalam genggaman. Masih dalam genggaman ya. Dan dia masih bisa mengalami kenaikan sampai di 143.521. Tapi di saat terjadi penurunan, saya bisa membuat sebuah estimasi bahwa penurunan yang paling maksimal itu di seputaran 143.135. Oleh karena itu, pergerakan yang terjadi untuk indeks dolar Amerika USD Yen Jepang adalah 143.135 sampai 143.639. Oke, rekan trader semuanya. Ya. Demikianlah analisa yang saya berikan pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan gambaran buat trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Saran saya tetap menganalisa, lihat fundamental, samakan fundamental dengan teknikal, dan gunakan teknikal untuk mengambil posisi yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Tetap jaga emosi, tetap jaga money management, karena itu adalah kunci sukses dalam trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Ciao!